Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, kaum muslimin, hadirin jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat hidayah, inayah, kesehatan dan kesempatan dan kekuatan dan kemauan, sehingga kita dapat dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis yang insya Allah majelis yang sangat dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana biasa, sebelum kita belum masuki bab fikih, kita masih membahas tentang bab ilmu. Sebagaimana perkataan daripada Al-Imam Bukhari dalam kitabnya, beliau menuliskan satu bab, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu ya sebelum kita berkata-kata dan sebelum berbuat. Ya, jadi kita harus ilmui dulu, baru kita berbicara ataupun berbuat. Hadirin rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada satu pernyataan bahwasanya para ulama atau orang-orang yang memiliki ilmu agama itu senantiasa mendapatkan pujian dan doa dari orang-orang yang datang setelahnya. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sebut nama beliau, maka kita berselawat. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita menyebutkan para sahabat Nabi, maka kita mengucapkan radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi beliau, atau semoga Allah meridhoi mereka. Tatkala kita menyebutkan para ulama, seperti menyebutkan Imam Syafi'i misalnya, atau Imam Abu Hanifah, atau Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan seterusnya, maka kita menyebutkan rahimahullahu ta'ala, atau rahmatullahi alaih. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau atau mereka.
Hadirin. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama itu sudah Allah angkat derajatnya di dunia ini. Jamaah sekalian. Karena apa? Setiap kita sebut namanya, kita senantiasa mendoakan mereka. Doa ini Pak, jangan kita anggap remeh doa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, dia mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman, Pak. Iya. Doa itu senjatanya orang beriman. Dalam hadis yang lain disebut ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah, Pak. Kenapa? Karena setiap ibadah itu, Pak, di situ include di dalamnya doa. Saya mau bertanya, kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berhaji? Kenapa kita berzakat? Kenapa kita mau belajar agama? Kenapa kita mau membaca Al-Quran? Karena kita berdoa di dalamnya, dengan kita beribadah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita dan angkat derajat kita setinggi-tingginya. Kan begitu, Pak? Jamaah sekalian. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya, doa itu ada dua. Kata para ulama, doa terbagi dua. Ada doa ibadah, ada doa permintaan. Doa ibadah adalah apa? Kita di sholat, puasa, zakat, haji, silaturahmi, mengajak orang kepada kebaikan, mempelajari agama, membaca, itu doa, namanya doa ibadah. Kenapa? Karena tatkala kita mengerjakan ibadah tersebut, pasti kita berharap kan, Pak? Itu harapan itulah doa. Ya Allah, dengan saya, ya Allah, datang ke masjid, ya Allah, salat berjamaah, ya Allah, membaca Al-Quran, ya Allah, untuk mempelajari agama, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Itu kan, Pak? Jamaah, itu yang kita harapkan. Jamaah sekalian. Sebagai contoh, tatkala kita membaca surah Al-Fatihah, itu Al-Fatihah itu, Pak, di dalamnya ada doa yang paling besar. Barangkali terkadang kita tidak menyadarinya. Kita apa? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya itu, Pak? Ihdinah, ya Allah, tunjukkanlah kami. Berikanlah kami hidayah, taufik. Ihdina siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Itu kan doa, Pak. Apakah ada doa yang lebih besar daripada doa meminta hidayah? Tidak ada, Pak. Doa yang terbesar adalah doa meminta hidayah. Bukan doa meminta harta, bukan doa ya Allah tambahkanlah hartaku ya Allah. Sama sekali. Boleh-boleh saja, silakan kita berdoa ya Allah tambahkan hartaku ya Allah jadikan saya ya Allah sebagai apa misalnya, terserah, jadi orang kaya, jadi pengusaha, silahkan. Tapi doa yang terbesar adalah doa meminta hidayah. Mana dalilnya Ustadz? Mana dalilnya Ustadz? Antum mengatakan doa yang terbesar adalah meminta hidayah. Dalilnya kenapa kita membaca Al-Fatihah setiap sholat, Pak? Itu dalilnya. Kenapa setiap kita sholat, setiap rakaat, Pak, kita membaca surah Al-Fatihah? Itu dalilnya. Dalilnya menunjukkan bahwasanya meminta hidayah, doa meminta hidayah, petunjuk
dari Allah kepada jalan yang lurus, itu adalah doa yang paling tinggi dan paling agung dan sebaik-baik doa. Bapak hadirin, seandainya ada doa yang lebih agung permintaan kita selain daripada hidayah, Allah ajarkan kepada kita. Allah ganti surah Al-Fatihah dengan teks yang lainnya. Jamaah sekalian, doa hidayah. Ustadz, kita kan sudah Islam, kenapa lagi suruh minta, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus? Kita kan sudah Islam. Siapa yang menjamin kita ini husnul khotimah? Siapa yang menjamin, Pak, kita mati dalam keadaan Islam? Tidak ada jaminan, Pak. Tidak ada jaminan. Boleh jadi hari ini kita muslim, besok belum tentu kita muslim, Pak. Kenapa? Karena hati itu disebutkan dalam hadis, Pak. Iya, hatinya manusia, Pak, itu baina asabi rahman, disebutkan di antara jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah bisa membolak-balikkan hati kita, Pak. Kenapa hati dinamakan kolbun? Di sini hati, Pak, ya. Kolbun. Itu kolbun artinya, Pak, berbolak-balik. Berbolak-balik. Terkadang, makanya, Pak, jangan heran, terkadang kita semangat beribadah, terkadang malas beribadah. Kan begitu kan, Pak? Iya. Terkadang kita tinggi iman kita, terkadang kita anjlok kita iman. Begitulah hati kita. Makanya kenapa kita minta ihdinas siratal mustaqim. Itu jangan dianggap enteng, Pak. Iya. Jamaah sekalian, bayangkan minimal 17 kali kita baca dalam sehari semalam. Minimal itu, Pak. Belum lagi ditambah dengan salat-salat sunnah. Hadirin. Karena apa? Karena itu hati itu berbolak-balik. Jangan kita menganggap, saya ini kan sudah pasti muslim sampai akhir hayat. Siapa yang menjamin, Pak? Makanya Nabi mengajarkan kita doa. Ini bagus kita baca, Pak. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila dinik. Apa artinya, Pak? Ya muqallibal qulub, wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Hatinya berbolak-balik, Pak. Jamaah sekalian, tidak ada jaminan kita ini meninggal dalam keadaan Islam. Jamaah sekalian, ada orang, Pak, dia jual Islamnya karena money, karena uang. Ada, Pak, rela dia keluar daripada Islam, yang penting dia dapat uang. Ada. Rela dia jual Islam, dia keluar dari Islam untuk mendapatkan ini dan itu, Pak. Iya, oleh karena itulah sehingga kenapa Nabi ajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub, wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana ala ta'atik, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ini, Pak, Nabi yang ajarkan kepada kita. Ini yang mesti kita baca, Pak. Setiap saat, setiap kita berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik. Ya, tetapkanlah hati-hati kami, ya Allah, untuk senantiasa mentaati kamu, ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Ya, ini yang mesti kita pahami, Pak. Ya, karena begitu pentingnya jamaah sekalian kita meminta hidayah. Karena hidayah, jamaah sekalian, adalah nikmat yang paling besar, yang paling agung di antara nikmat-nikmat yang lainnya. Tidak ada nikmat, Pak, yang lebih besar daripada nikmat hidayah. Hadirin.
Ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada namanya doa permintaan. Ya, tadi kan ada doa ibadah. Ya, artinya kita melaksanakan ibadah dan di dalamnya itu sebenarnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ketika Bapak bersedekah, apa yang Bapak harapkan dari sedekah itu? Ampunan Allah kan? Pahala kan di sisi Allah? Itulah doa. Jamaah sekalian. Ketika kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah, kita langkahkan kita punya kaki. Apa yang kita harapkan, Pak, dari langkah-langkah kaki kita ke masjid, jamaah sekalian? Yang kita harapkan adalah agar Allah ampunkan setiap langkah kita dan diangkat kita punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu disebutkan dalam hadis, Pak. Barang siapa, kata Nabi, yang berwudu dari rumahnya sempurna, makanya Pak, upayakan kita berwudu dari rumah dulu sempurna. Lalu datang ke masjid, niatnya adalah untuk sholat berjamaah. Jamaah sekalian, maka kata Nabi, setiap langkah kaki kanan kita Allah angkat derajatnya, Pak. Atau Allah berikan satu pahala setiap satu langkah. Tinggal kita hitung saja, Pak. Kira-kira dari rumah kita ke Masjid Bahrul Nisa itu berapa langkah, Pak? Langkah kaki kanan itu satu pahala. Langkah kaki kiri dihapuskan satu dosa. Iya. Jadi itulah, Pak, pentingnya kita sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah ini, jamaah sekalian, bukan cuma sekedar kita mendapatkan 27 pahala. Kan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadli bis-sab'ina wa isyrina darajah. Sholat berjamaah itu, kata Nabi, lebih utama dibandingkan sholat sendirian, 27 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Ya. Jadi bukan cuma sekedar mendapatkan pahala berjamaah 27 dibandingkan di rumah, Pak, cuma satu saja. Tapi kita dapat lagi bonus setiap langkah kaki kita, jamaah sekalian. Setiap langkah, jamaah sekalian. Iya, bahkan ada sahabat, Pak, sampai jamaah sekalian sengaja, Pak, cari jalan yang jauh-jauh dari rumahnya, Pak. Iya, ada, Pak. Dia keliling. Iya, betul, Pak. Jamaah sekalian. Kalau perlu, Pak, yang merasa dekat rumahnya dari masjid, kalau perlu keliling-keliling dulu. Iya. Seperti rumahnya Pak Faisal, dekat sekali nih, Pak. Ya, kalau perlu, Pak, keliling ke blok A. Dari blok E ke blok A, Pak. Kan lumayan, Pak, kalau sampai 1000 langkah. Ya, ya, yang penting jangan masbuk, Pak. Iya, jangan masbuk. Ya. Jadi itu jamaah sekalian. Ya. Jadi silakan, Pak. Ya, silakan, Pak, yang merasa ada dekat sekali rumahnya. Dari masjid silakan, Pak, kalau mau cari jalur yang lain, Pak, yang lebih jauh boleh. Iya, betul, Pak. Itu dicatat pahala, Pak. Iya. Ini ada sahabat, Pak, ingin, ya Rasulullah, rumahku jauh dari masjid, saya ingin dekat-dekat dari masjid. Kata Nabi, jangan, biarkan romu jauh dari masjid, kan setiap langkahmu itu mendapatkan satu pahala dan dihapuskan satu dosa. Akhirnya sahabat, Pak, tidak jadi pindah rumah, Pak. Yang tadinya mau pindah rumah dekat dari masjid. Jamaah sekalian. Luar biasa ini, Pak. Begitu banyak kita mendapatkan reward, bonus-bonus, Pak, dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kapan kita petik ini Pak Ustadz? Saya kan sudah lama sholat berjamaah Ustadz. Barangkali sudah 1 juta langkah saya melangkah Ustadz. Mana pahalanya? Sabar Pak, pahalanya di akhirat. Jamaah sekalian. Karena kalau Allah langsung bayar cash Pak, tunai tidak cukup di dunia. Dunia tidak bisa menampung Pak. Maka jangan heran nanti kalau kita di surga Pak, jangan heran nanti. Ya Allah, kenapa begitu banyak pahala yang kau berikan? Kenapa engkau begitu tinggi derajatku ya Allah? Apa kata Allah? Karena selama di dunia engkau telah bersabar mengerjakan amal-amal yang soleh. Jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Kemudian jamaah sekalian, duduk ini Pak, duduk sekarang ini antara maghrib dan isya Pak. Kalau niat kita duduk jamaah sekalian, ya artinya duduknya bukan bicara-bicara dunia Pak. Ada juga orang Pak duduk antara maghrib isya bicara dunia. Jangan bicara dunia Pak. Bicara dunia di luar. Bicara akhirat di dalam. Jadi duduknya kita Pak antara maghrib dan isya seperti sekarang ini kan akhirat Pak. Karena yang kita bicarakan agama, bukan masalah bisnis, bukan masalah-masalah dunia, masalah akhirat Pak. Kata Nabi, sama dengan kita sholat Pak antara maghrib dan isya. Berapa jam kira-kira Pak antara maghrib isya Pak? Kurang lebih 1 jam atau 45 menit. Itu kalau 45 menit Pak, kita konversikan dengan sholat sunnah 2 rakaat, setiap 2 rakaat Pak, kira-kira berapa rakaat kita dapat? Kita sholat selama 45 menit. Sholat 2 rakaat sama sekali, kira-kira berapa rakaat Pak? Bisa sampai dapat 50 rakaat. Sekarang saya bertanya, siapa di antara kita bisa sholat 50 rakaat selama 45 menit? Silakan Pak, coba Pak di rumah masing-masing. Lihat jam, 45 menit. Sholat setiap 2 rakaat salam. 2 rakaat salam Pak. Siapa bisa Pak? Tetapi duduknya kita di sini, jamaah sekalian, kurang lebih 45 menit, 45 menit jamaah sekalian, sama dengan kita sholat antara maghrib dan isya. Artinya begitu banyak kita dapatkan jamaah sekalian bonus-bonus, reward-reward dari Allah Subhanahu wa taala Pak. Kalau kita datang ke masjid, hadirin. Belum lagi kalau kita belajar. Alhamdulillah. Sebagaimana kita belajar Al-Qur'an setiap hari Sabtu subuh, jamaah sekalian, kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah, kata Nabi, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang mengajarkan adalah orang yang terbaik, dan belajar Al-Quran juga orang yang terbaik. Jamaah sekalian, ini Nabi yang katakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Ustadznya adalah orang yang terbaik karena dia mengajar Al-Quran, dan murid-muridnya juga orang yang terbaik karena dia belajar Al-Quran. Jamaah sekalian, jadi tidak ada Pak, jamaah sekalian. Artinya, siapa manusia yang senantiasa terikat dengan agama, maka Allah tidak akan pernah hinakan hidupnya. Ini jamaah sekalian. Manusia yang terikat dengan agama, terikat dengan Al-Quran ataupun As-Sunnah, terpaut hatinya kepada masjid, maka Allah tidak akan pernah hinakan hidupnya jamaah sekalian. Lihat, cari Pak, mana? Tidak ada. Contohnya siapa? Ustadz, mana contohnya? Ustadz katakan orang yang terpaut hidupnya dengan agama, dengan Al-Quran, As-Sunnah, dengan masjid, dia tidak akan dihinakan. Contohnya adalah para sahabat Rasulullah SAW. Itu para sahabat Pak. Saking turunnya, ketika turun itu ayat Pak, rijalun la tulhihim tijaratun ya wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Laki-laki yang tidak dilalaikan ya oleh perdagangan dan kesibukan dunianya untuk datang ke masjid dan mendirikan sholat. Itu sahabat Pak, dipuji Pak.
Itu sahabat jamaah sekalian, sama seperti kita Pak, ada tukang kebun, ada tukang batu, jamaah sekalian, ada yang pedagang. Tetapi ketika ada panggilan sholat, hayya 'alas sholat, sementara mau memasang batu bata Pak, ditinggalkan, diletakkan, datang segera ke masjid. Sementara mencangkul di sawah atau mencangkul di kebun, ditinggalkan Pak, segera datang ke masjid. Turunlah ayat, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh kehidupan dunianya, pekerjaannya, bisnisnya dari mengingat Allah dan mendirikan salat. Itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sekarang menjadi pertanyaan, kita sebagai seorang muslim, bagaimana ketika ada panggilan azan? Apakah kita sudah tinggalkan pekerjaan kita, atau justru kita masih lama, kan bisa nanti dikerjakan nanti, ini kan zuhur kan panjang, zuhur itu dari, anggaplah sekarang zuhur Pak ya, sekarang zuhur jam berapa? Anggaplah zuhur sekarang jam 12:05. Kapan berakhir waktu zuhur Pak? Yang berakhir menjelang waktu asar. Itu intervalnya Pak. Ya, anggaplah sekarang asar jam 3.30 misalnya. Berarti waktu zuhur itu Pak, kurang lebih jam 1, jam 2, jam 3, berarti kurang lebih 3,5 jam. Itu waktu sholat zuhur. Jamaah sekalian. Tapi bukan begitu ciri-ciri para sahabat Rasulullah SAW. Jamaah sekalian. Sahabat ketika dikumandangkan azan, segera ke masjid Pak. Tinggalkan semua urusan-urusan dunianya. Ya, jangan kan zuhur kan masih panjang, bisa dikerjakan jam 2, jam 3, betul. Jamaah sekalian, tetapi tentu pahalanya berbeda. Jamaah sekalian, karena Nabi bersabda, ya, afdalul a'mal kata Nabi, atau ahabbul amal ilallah as-salatu ala waqtiha. Kata Nabi Pak, seutama-utamanya amal adalah salat di awal waktu. Jadi seutama-utamanya amal itu Pak, kata Nabi, salat di awal waktu Pak. Betul salat zuhur itu panjang, betul salat asar itu panjang, jamaah sekalian. Betul salat isya itu panjang Pak. Itu salat isya Pak panjang. Dari sekarang isya jam berapa Pak? Anggaplah isya sekarang jam 7.15. Itu kapan berakhir waktu isya Pak? Berakhir waktu isya jam 12. Bukan menjelang subuh Pak. Bukan. Itu menjelang subuh itu bagi orang yang sakit misalnya, atau orang yang sedang safar. Tapi kalau orang yang sehat Pak, ini kita harus juga ingatkan, kita punya keluarga. Jangan sampai ada waktu dia mengerjakan sholat isya nanti jam 1, jam 2 itu tidak boleh Pak. Jam 12 pertengahan. Jamaah sekalian, berarti dia hanya ada waktu dari jam 8, 9, 10, 11, 12, hanya jam 5. Hanya 5 jam. Itu waktu isya jamaah sekalian. Ya, hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi hadirin, ya, bahwasanya kita sebagai seorang muslim, ya, yakin dan yakinlah kalau kita senantiasa, ya, terpaut dengan agama ini jamaah sekalian, maka Allah akan muliakan kita. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab kan, yang sebagaimana yang saya sampaikan pekan yang lalu. Beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, fa idza taghaina ghairal Islam azallana Allah, ya azallana Allah. Maka kata Umar, kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Dan jika sekiranya kami mencari kemuliaan, kejayaan selain dari agama Islam, maka Allah akan hinakan kami. Ya, jadi kemuliaan kita itu Pak, kalau kita komitmen terhadap Islam. Ya. Tapi bukan cuma sekedar Islam KTP. Ya, maksudnya apa Islam KTP Pak? Cuma sekedar Islam saja, tetapi tidak ada pengamalan Islam dalam hidupnya.
Makanya Nabi mengatakan Islam itu akan ibarat simpul-simpul yang kuat dan dia akan terputus sedikit demi sedikit, kata Nabi, tatkala ada seseorang muslim yang lahir dalam keadaan muslim, lalu dia tumbuh menjadi seorang muslim, tetapi dia tidak mengenal apa itu Islam. Tidak tahu apa itu Islam, apa itu salat, apa itu puasa, apa itu zakat, apa itu amalan-amalan Islam. Dia tidak tahu, Pak. Jamaah sekalian. Berarti yang bisa memutuskan simpul-simpul Islam adalah umat Islam itu sendiri. Jamaah sekalian. Umat Islam itu sendiri yang memutuskan simpul-simpul Islam. Hadirin. Jadi yang bisa menguatkan Islam, yang bisa menguatkan tali-tali simpul-simpul Islam adalah umat Islam itu sendiri. Jamaah sekalian. Bagaimana caranya? Caranya adalah dia harus belajar dan terus belajar. Jamaah sekalian. Ya, oleh karena itulah sehingga perkataan daripada Imam Ahmad bahwasanya mempelajari Islam itu, agama Islam itu, syariat Islam itu dari semenjak buayan sampai ke liang lahat. Sejak buayan, sejak kecil, Pak, sampai ke liang lahat. Artinya sampai kita meninggal dunia baru berhenti belajar. Jamaah sekalian. Ya, jadi tidak ada pensiun dalam belajar. Beda kita kalau sebagai pegawai ada namanya masa pensiun, Pak ya, masa pensiun. Tapi kalau mempelajari agama, Pak, tidak ada masa pensiun. Jamaah sekalian. Ya, terus kita belajar dan belajar, jamaah sekalian. Ya, kenapa? Karena dengan belajar dan belajar ini, jamaah sekalian, itu akan semakin meningkatkan kita punya keimanan. Hadirin. Jadi ilmu itu, Pak, tidak bisa dilepaskan daripada iman. Iman itu tidak bisa dilepaskan daripada ilmu. Jamaah sekalian. Contoh. Ya, sebagaimana yang tadi subuh saya bawakan, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Itu. Demi masa, demi waktu asar. Sebagian tafsir para ulama, demi waktu asar, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian di dunia ataupun di akhirat atau kedua-duanya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Saya baca tafsirnya, Pak, tafsir para ulama bahwasanya iman tidak mungkin datang tanpa ilmu. Iya. Memang di ayat itu, Pak, dari sebutkan kata-kata ilmu, cuma kata-kata iman. Tapi kalau mungkin itu iman datang tanpa ilmu. Jamaah sekalian, berarti jamaah sekalian bahwasanya iman ini harus ditopang dengan ilmu. Ya, maksudnya ada ilmu agama, Pak, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, hadirin rahimakumullah. Ya, itu, Pak, ya, terkait tentang bahwasanya kita perlu namanya bersabar dan bersabar. Makanya ketika penghuni surga itu, Pak, dimasukkan ke dalam surga, jamaah sekalian, apa perkataan para malaikat ketika menyambut? Jadi, Pak, itu malaikat, Pak, berdiri di pintu-pintu surga. Ketika para penghuni surga masuk ke dalam surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salamun alaikum. Apa artinya? Selamat kalian, selamat atas kalian. Selamat atas kalian. Kenapa? Bima sabartum, karena kalian telah bersabar. Karena kalian telah bersabar, Pak. Jadi jemaah sekalian, kalau kita ingin mendapatkan surga, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, maka tidak ada jalan lain, makanya kita harus bersabar. Lihat, Pak, surah Al-Asr tadi, Pak. Apa Allah tutup ayatnya, Pak? Wa tawasau bil haqq
wa tawassaw bis sabr. Jadi orang yang rugi itu Pak, orang yang tidak rugi itu ada 4 kriterianya Pak. Ini harus. Orang yang tidak rugi dunia dan akhirat 4 kriterianya. Pertama dia beriman, imannya dilandasi dengan ilmu yang benar. Yang kedua dia harus implementasikan imannya berupa amal-amal ibadah, amal-amal soleh sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah harus menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Bapak hadirin, harus kita juga ajarkan keluarga kita di rumah. Jangan cuma kita saja yang pintar Pak. Jangan sampai ada istri kita, anak-anak kita yang tidak tahu agama, kita harus sampaikan Pak. Ini ada kisah ini Pak, bagus sekali. Ya. Nabi pernah ajarkan kepada Abu Salamah, sahabat Nabi. Itu apa? Kalau dapat musibah, kata Nabi kepada Abu Salamah, Abu Salamah, kalau kamu dapat musibah, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Baca ke ini. Ini Nabi ajarkan kepada Ummu Salamah, Abu Salamah, sahabat Nabi. Dan ajarkan juga kepada keluargamu. Jangan sekali kan begitu Nabi Pak. Nabi itu begitu Pak. Dia sampaikan kepada sahabatnya, lalu sahabatnya justru sampaikan kepada istrinya. Akhirnya Abu Salamah, ini riwayat yang sahih Pak, bukan fiktif, sahih benar adanya. Kemudian Abu Salamah pulang ke rumahnya, dia ajarkan kepada istrinya, wahai istriku, saya telah disampaikan hadis oleh Nabi dan saya disuruh untuk sampaikan kepada Nabi, kepada engkau. Apa itu ini? Jika engkau mendapatkan musibah, maka bacalah ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Apa itu? Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpa saya. Jadi ketika ada musibah Pak, itu kan sudah takdir Allah. Siapa yang mau terkena musibah Pak? Tidak ada. Tapi tatkala kita tertimpa musibah, kita minta kepada Allah, ya Allah, meskipun saya dapat musibah, tolong berikan saya pahala dari musibah ini. Ini musibah dari mana Pak? Kita sakit, gempa bumi, longsor, ya dan penyakit lainnya. Itu dari mana Pak? Dari Allah kan? Allah yang menurunkan musibah, Allah juga yang mengangkat musibah. Ustadz, kenapa ada musibah? Kenapa ada orang sakit, ada orang kelaparan, ada orang yang meninggal? Jamaah sekalian, itu rahasia Allah Pak. Musibah itu yakin bahwasanya musibah yang menimpa kaum muslimin itu Pak ada 2. Ini, apakah untuk menghapuskan dosanya atau Allah berikan dia pahala kepadanya? Kan cuma 2 Pak yang kita inginkan dari musibah. Tapi bukan berarti kita mengharapkan musibah. Jangan kita pernah mengharap untuk mendapatkan musibah, bala, bencana. Tetapi tatkala tertimpa musibah, Nabi ajarkan kepada kita, baca ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita apa artinya Pak? Inna, sesungguhnya kami, lillahi miliknya Allah. Sesungguhnya kami, harta kami, harta kita adalah miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Jamaah sekalian, kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, artinya kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lanjutannya Pak? Wa ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa artinya Pak? Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku ganti yang lebih baik dari musibah yang menimpa saya. Akhirnya Pak, diajarkan ini Abu Salamah ajarkan kepada istrinya, lalu istrinya amalkan, dihafalkan. Ketika meninggal Abu Salamah dalam peperangan Pak,
dalam berjihad meninggal, dipraktekkan oleh istrinya. Dia baca ini. Dan lama kemudian Pak, karena dia janda, jamaah sekalian, habis masa iddahnya, jamaah sekalian, 4 bulan 10 hari, ya, akhirnya dilamar oleh Rasulullah SAW. Bayangkan Pak. Bayangkan Pak. Dia, ini Ummu Salamah mengatakan dalam hatinya, apakah ada suamiku yang lebih baik daripada Abu Salamah? Apakah ada penggantinya Ummu Salamah yang lebih baik? Itu Pak, sempat dia bergumam dalam dirinya. Tapi tetap dia baca ini. Dia kan mengatakan, wa akhlif li khairat, ya Allah, berikanlah saya ganti dari suamiku yang lebih baik daripada suamiku. Dia mengatakan, apakah ada? Dia sudah memposisikan bahwasanya suami adalah the best, laki-laki yang terbaik baginya. Maka dia mengatakan, apakah ada yang bisa menggantikan posisi? Betul Pak, Rasulullah SAW jadi suaminya Pak. Sekarang saya bertanya, apakah ada suami yang lebih baik daripada Rasulullah? Tidak ada. Makanya jamaah sekalian, amalkan ini Pak. Ajarkan kepada istri kita, jamaah sekalian. Ajarkan pada istri kita, kalau tertimpa musibah apa saja, bukan cuma kematian, musibah apa, jamaah, baca ini, insya Allah, jamaah sekalian. Pertama, Allah berikan pahala atas musibah yang menimpa kita. Jamaah sekalian, yang kedua, Allah gantikan yang lebih baik dari apa yang menimpa kita. Jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Ngomong-ngomong, Pak, Amru jam berapa azan, Pak? Ya? 1 menit lagi ya. Ya, silakan Pak di hidangannya. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan Pak. Sebelum saya tutup. Ya, sambil kita menikmati hidangan kue dari pengurus. Silakan Pak kalau ada yang mau bertanya atau mau menambahkan. Kalau saya keliru bisa diluruskan. Ya, silakan Pak. Ya. Iya, pertanyaan bagus sekali Pak. Iya. Tadi kan saya mengatakan langkah-langkah kaki itu memang ada hadisnya Pak. Langkah kaki kanan kata Nabi diangkat kita punya derajat Pak. 1 langkah kaki kanan 1 derajat. Kalau 10 berarti 10 derajat. Kalau 100 derajat. Jamaah sekalian. Kemudian kaki kiri menghapuskan 1 dosa setiap 1 langkah. Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan motor? Ya. Tentu tetap juga Pak. Tetap juga mendapatkan pahala. Tetapi tentu berbeda pahalanya dengan orang yang jalan kaki. Iya Pak. Tentu berbeda dengan orang yang jalan kaki Pak. Kenapa? Karena orang jalan kaki Pak penuh perjuangan Pak. Kalau motor kan gampang, cuma langsung 1 menit 2 menit sampai. Jalan kaki ini Pak butuh pengorbanan. Disebutkan dalam hadis dalam perkataan para ulama, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu Pak, itu berbanding lurus dengan apa namanya usaha kita, beban usaha kita. Ya, tetapi saya tidak menafikan Pak, tetap dapat pahala. Cuma saya tidak bisa menghitung berapa pahalanya. Karena bagaimana hitungan cepat sekali ini roda berputar ini. Ya, karena yang disebutkan dalam hadis Pak cuma langkah-langkah kaki, bukan langkah-langkah roda motor atau mobil. Tapi saya yakin tetap dapat pahala Pak. Ya, tapi sebaiknya kalau dekat jalan kaki Pak. Apalagi kalau dari Bolok Aji, kecuali kalau dari Asabri Pak terlalu jauh itu. Pak ini contohnya, Pak Aris. Contohnya ada ulama di Arab Saudi namanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ini bukunya yang kita pelajari Pak. Namanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau sudah meninggal dunia Pak. Ini bukunya Pak yang sedang kita kaji. Beliau Pak
kurang lebih 1 kilo Pak. 1 kilo dari masjid ke rumahnya, berarti 2 kilo tidak pernah naik motor atau jalan kaki Pak. 1 kilo. Ini bukan fiktif Pak, saya baca sejarahnya. Bahkan setiap ada orang yang naik motor Pak, naik tidak mau dia jalan kaki saja. Ini Syekh Utsaimin Pak, orangnya sudah tua. Jamaah sekalian, 1 kilo, pergi 1 kilo, plus 1 kilo jalan kaki. Jamaah sekalian, padahal ada kendaraannya, dia tidak mau Pak. Sekarang saya bertanya Pak, dari blok A ke blok E berapa kilo Pak? Udah sampai 1 kilo Pak. Paling-paling cuma setengah kilo. Iya Pak. Iya, kecuali barangkali kalau hujan, becek ya oke lah naik motor. Tapi kalau dekat-dekat Pak, jalan kaki. Karena apa? Karena kita ingin mengamalkan hadis Nabi Pak. Tapi bukan berarti tidak boleh naik motor, silakan naik motor Pak. Tapi sebaiknya kalau jalan kaki, karena jamaah sekalian tentu pahalanya berbeda. Ya, demikian jamaah sekalian, kalau sudah masuk waktu, mohon maaf ya. Kalau ada yang mau bertanya karena waktu sudah habis. Kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.